dan saudara bukan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Mahal. Emas saja sudah mahal, perak saja sudah mahal. Tetapi firman Tuhan katakan dengan darahnya yang mahal dikorbankan. Begitulah kasih Tuhan. Begitulah cinta Tuhan. Begitulah pengorbanan Tuhan. Ya, bunyi firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan menebus kita dengan harga darahnya yang mahal. Firman Tuhan katakan bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang mahal. Luar biasa pengorbanan Tuhan di kayu salib. Pada saat ini seluruh umat di muka bumi merayakan Paskah. Walaupun sebagian umat Tuhan saat ini tidak beribadah di gereja fisik, tetapi beribadah di rumah-rumah atau gereja online atau live streaming. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan Maha hadir. Dia hadir di sini, Dia ada di tempat lain, Dia ada di negara lain, dan Dia ada di mana-mana tempat. Oleh sebab itu, saudara percaya bahwa kehadiran Tuhan juga hadir di rumah saudara masing-masing. Pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari Paskah Jumat Agung ini. Tuhan menebus kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya yang mahal. Kenapa Tuhan mau tebus kita dengan darahnya yang mahal? Karena ada 4 hal yang saya tulis, yang saya bagi menjadi 4 bagian. Kenapa Tuhan mau datang pada manusia untuk menebus kita dengan darahnya yang mahal. Mari kita buka di kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-1. Saudara lihat di aplikasi saudara, Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Di ayat ini saya akan bagi 4 bagian. Tuhan menebus kita dengan darah, dengan harganya yang mahal, darahnya yang kudus, darahnya yang suci, dengan darah yang mahal. Di kayu salib Dia mengorbankan hidupnya, Dia memberikan nyawanya untuk tebus dosa saya dan saudara dengan darahnya yang mahal. 1, kenapa Tuhan mau datang tebus kita dengan darahnya yang mahal? Yesaya 43 ayat yang pertama ditulis, dikatakan di sana, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dari ayat ini kita melihat bahwa ada 4 bagian yang saya sederhanakan saja. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. 1 ialah yang menciptakan engkau. Jadi Tuhan menciptakan kita. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal karena Dia yang menciptakan kita. 1. Menurut Kejadian 1 ayat 26 dan 27 di sana dikatakan kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Luar biasa. Jadi saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya kita. Kenapa Dia mau datang ke dunia ini? Dia mau tebus saya dan saudara dengan darahnya yang mahal, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana. 1, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Amin. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan, ciptaan Tuhan. 2, di ayat ini dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. 2,
Dia yang membentuk saya dan saudara. Luar biasa. Dia membentuk dengan tangannya. Jadi kenapa dia datang menembus saya dengan darahnya yang mahal? Karena dia yang membentuk saya dan saudara. Alkitab berkata dalam Yesaya 49 ayat 16, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, di telapak tangan Tuhan. Kita dilukiskan. Nah itu dia, luar biasanya. Dia menebus saya dan saudara karena dia yang membentuk kita. Dan kita ada di tangannya, tangan Tuhan. Yang ketiga, saya cepat saja. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Yang ketiga adalah dia menebus saya dan saudara. Sesuai dengan tema ayat ini, dia menebus saya dan saudara. Kenapa dia mau tebus saya dan saudara dengan darah yang mahal? Karena apa? Roma pasal 3 dia katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dia menebus saya dan saudara karena kita sudah hilang kemuliaan Allah. Karena akibat dosa. Akibat kutuk dosa. Dia menebus saya dan saudara dari hukum Taurat. Dia menebus saya dan saudara. Dia menyelamatkan saya dan saudara. Dengan nyawanya dia berikan. 2000 tahun lalu. Dia datang berinkarnasi sebagai manusia. Jadi manusia 100%, Allah 100%. Dan dia mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan saya dan saudara supaya saudara dan saya tidak binasa. Dan firman Tuhan katakan supaya beroleh hidup yang kekal. Jadi dia datang untuk menebus saya dan saudara. Dan tebusannya luar biasa. Firman Tuhan katakan dia telah menebus saya, dibayar lunas di kayu salib. Jadi tebusan saya dan saudara tidak setengah-setengah, saudara. Dia tidak tebus saya dengan sepenggal-sepenggal, tetapi tuntas di kayu salib. Dengan lunas, kata firman Tuhan, dibayar. Yang keempat, saya jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namaku. Engkau ini milik kepunyaanku. Luar biasa. Yang menebus saya dan saudara karena kita adalah milik kepunyaan daripada Tuhan. Jadi kita bukan milik kepunyaan dari iblis. Kita milik kepunyaan dari Tuhan karena dia yang menciptakan saya. Dia yang membentuk saya dan saudara. Dia yang menebus kita karena kita ini milik kepunyaan daripada Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang jatuh menjadi milik kepunyaan daripada iblis, menjadi milik kepunyaan daripada dunia ini. Karena mereka tidak mau berbalik daripada Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita berbalik kepada Tuhan, hidup kita yang dulu jauh daripada Tuhan, hidup kita dulunya jauh meninggalkan Tuhan. Perbuatan dosa, hal-hal yang jahat yang kita lakukan, kita berbalik arah, kembali kepada Tuhan, hidup kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita. Lahir baru, kita bertobat, kita memberi diri dibaptis, dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hidup menurut petunjuk daripada Tuhan, menurut firman Tuhan. Karena kita dalam milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup kita diselamatkan. Amin. Saat ini dunia dalam ketakutan. Dunia dalam kekhawatiran yang begitu besar karena virus corona ini. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita milik dari kepunyaan Tuhan, kita tidak takut. Amin. Kita tidak takut karena apa? Kita milik dari kepunyaan Tuhan. Orang yang takut karena mereka bukan milik kepunyaan daripada Tuhan. Kalau kita yakin penuh kita milik kepunyaan daripada Tuhan yang sudah dibayar lunas tuntas di kayu salib, kita bersyukur bahwa kita ini ada jaminan daripada Tuhan. Amin.
Ada perlindungan daripada Tuhan, ada penjagaan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan akan menjaga, melindungi saya dan saudara, karena kita milik daripada kepunyaan Tuhan. Itulah berkat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Berkat yang paling besar yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara adalah Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan hidupnya. Harusnya saya dan saudara ditimpakan kutuk dosa, tetapi Dia yang menerima kutuk dan dosa itu ditimpakannya kepada Dia. Karena perbuatan-perbuatan saya dan saudara, karena hidup saya dan saudara. Tapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, oleh karena kebaikan-Nya daripada Tuhan, Dia mengangkat saya dan saudara. Yang keempat, engkau ini milik kepunyaanku, milik kepunyaan Tuhan. Kenapa kita menjadi milik kepunyaan Tuhan? Karena milik kepunyaan Tuhan ini, kita yang diciptakan milik kepunyaan Tuhan yang berharga. Amin. Milik kepunyaan Tuhan yang bernilai harganya, milik kepunyaan Tuhan yang berkualitas, katakan bermutu, karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Saudara, barang yang mahal, barang yang berkualitas, barang yang bermutu tinggi sangat mahal harganya. Amin. Kalau kita menjumpai satu barang-barang yang mahal, katakanlah mobil yang sangat mahal itu dijaga, diservis betul-betul, dijamin garansinya, bahkan dilindungi dari segala macam kerusakan. Garansi all, semua digaransi. Karena mahal, saudara. Kalau barang tidak mahal sudah dibuang aja. Itu barang yang mahal. Kita lebih dari barang yang mahal, saudara. Amin. Roh jiwa tubuh kita ini ditebus dengan darahnya yang mahal, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Dia yang menebus saya dan saudara juga dengan darahnya yang mahal. Karena apa? Kita ini mahal, amin. Tapi kemahalan kita, seringkali manusia menyia-nyiakan hidupnya. Manusia ini jauh daripada Tuhan. Manusia ini tidak mau dekat dengan Tuhan. Padahal kita berharga di mata Tuhan. Amin. Semua kita yang diciptakan ini berharga di mata Tuhan. Karena Dia sudah menebus saya dan saudara dengan darahnya yang mahal. Luar biasa. Jadi Kristus datang ke dunia ini untuk saya dan saudara, supaya saudara dan saya diselamatkan. Tapi keselamatan itu, kata firman Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab oleh kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Amin. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, tetapi oleh iman kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita binasa. Tapi kita percaya, keselamatan sudah diberikan. Tapi firman Tuhan katakan, Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Keselamatan sudah diberikan, tetapi kita kerjakan. Di akhir zaman ini kita kerjakan dengan takut dan gentar. Keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, kita kerjakan dengan takut dan gentar. Karena apa? Kita tidak percaya dengan sekali selamat tetap selamat. Kita harus mempertahankan keselamatan itu, amin. Karena dunia akan digoncang dengan berbagai hal. Dan saat ini dunia digoncang dengan virus COVID-19. Apakah kita gentar? Apakah kita mau mundur? Apakah kita mau meninggalkan Tuhan? Kali Yesus tetap Yesus, amin. Kali Pentakosta tetap Pentakosta, kita percaya kepada Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, Yesaya 43 ayat 4a katakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Amin. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan, mari kita mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita mempersiapkan hidup kita untuk kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita nyanyikan satu pujian kita kepada Tuhan.
salibnya. Bersama-sama. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, umat-umat-Mu, jemaat-Mu akan mengadakan perjamuan asa yang kudus. Biarlah Engkau urapi roti dan anggur ini bukan sekedar makanan yang biasa lagi, tetapi kami menikmati tubuh dan darah Tuhan yang dimeteraikan bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Engkau berbicara dalam hidup kami oleh karena kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau menebus kami dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi darah-Mu yang kudus di kayu salib 2000 tahun lalu. Engkau datang menebus dosa-dosa kami semua. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk melakukan perjamuan asa yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan. Saudara di rumah mempersiapkan roti dan anggur saudara. Saudara bangkit berdiri, kita angkat perjamuan kita. Haleluya. Siapkan. Saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengangkat tangan kanan kami Tuhan. Kami mengangkat roti ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah Engkau kuduskan, sucikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini Engkau berkati ya Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi dalam hidup kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau yang sudah menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk melakukan sakramen perjamuan asa yang kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara dengar firman Tuhan. Mari saudara angkat tinggi-tinggi tangan kanan saudara. Kita nikmati perjamuan asa yang kudus ini. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, mari kita mengangkat cawan kita tinggi-tinggi. Dengar firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Karya terbesar dalam hidupku. Mari kita nyanyikan pujian kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Karya terbesar. Haleluya. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau kagumi. Mari sekali lagi katakan karya terbesar. Oh, amin. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat tangan kanan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu menjamah kami Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus ini. Engkau sudah memberkati di Jumat Agung ini Tuhan. Seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan, baik yang streaming maupun tidak sempat streaming Tuhan, Engkau memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Kuasa Tuhan membawa hidup kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi doa mereka, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan jawab satu demi satu Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari angkatlah hatimu, angkatlah wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bagi Dia segala puji dan hormat syukur. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian,
Paskah. Selamat